Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa syukur kita, rasa berharap kita selalu Allah jaga dalam setiap kesempatan dan setiap keadaan. Dan semoga kita tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap beraktivitas lebih banyak di rumah, dan hindari hal-hal yang dapat menjadikan kita sakit, ya. Oke, terima kasih. Insyaallah kita kembali lagi ke dalam materi pecinta sastra dalam tentang teks eksplanasi atau berita, ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan memperdalam apa sih itu teks eksplanasi, apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah berita, apa-apa saja, dan ciri-cirinya, strukturnya, ataupun juga contohnya. Kita akan mulai. Dalam pembahasan kali ini ada 5 poin yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah ciri-ciri, yang ketiga adalah struktur, keempat kaidah kebahasaan, dan kelima jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang berusaha menerangkan atau menjelaskan sebuah proses terciptanya sebuah fenomena. Setiap fenomena dan peristiwa memiliki sebab akibat serta sebuah proses. Jadi gambarannya adalah eksplanasi ini adalah sebuah teks yang menceritakan atau menjelaskan sebuah fenomena. Dan kebanyakan fenomena yang dibuatkan teks eksplanasi adalah fenomena bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, ataupun juga kondisi-kondisi terkini yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama adalah faktual. Faktual itu apa? Faktual itu adalah berdasarkan dengan data dan memuat pembahasan yang ilmiah. Nah, jadi faktual memang sudah berdasarkan data, sudah teruji bahwasanya memang kejadian itu memang terjadi, ya, bukan hanya sekedar isu belaka, tapi juga sebagai adalah hal yang memang sudah terjadi. Yang kedua adalah informatif. Nah, informatif ini adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Jadi bukan hanya sekedar gosip sama seperti faktual tadi, tapi memang eksplanasi atau berita yang terjadi ini adalah ya memang terjadi di sekitar masyarakat. Yang ketiga adalah strukturnya jelas. Nah, dalam teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, yang kedua sebab akibat, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Keempat ada yang keempat tidak persuasif, ya. Tidak persuasif itu maksudnya gimana? Ialah bagaimana teks eksplanasi ini disampaikan dengan apa adanya, sesuai dengan kondisinya, tidak ditambahkan dan tidak dikurang-kurangi, ya. Seperti itu. Yang kelima squeeze maker, ya, dia memberitakan dan sekaligus juga menjelaskan kondisi apa yang terjadi. Terakhir adalah kondisi alam. Nah, teks eksplanasi banyak berisi terkait dengan kondisi alam atau bencana. Lanjut, struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ketika kita membuatnya adalah yang pertama adalah kita harus membuat judul, ya. Ketika kita membuat judul yang kita buat adalah singkat, padat, dan jelas, serta mengenai daripada isi materi yang akan diberitakan. Yang kedua adalah pernyataan umum. Pernyataan umum bagaimana? Pernyataan umum ini adalah penjelasan secara umum, ya, tentang suatu topik atau suatu peristiwa. Jadi pernyataan umum ini hanya sebatas sebagai pengantar lah bahasanya. Pengantar bahasanya apa sih ini, misalnya banjir. Banjir adalah kondisi bagaimana air meluap dari anak sungai menuju ke wilayah dataran. Seperti itu kurang lebihnya untuk pernyataan umum. Lalu yang ketiga adalah urutan sebab akibat, ya. Sebab akibat adalah di sini mulai masuk terkait dengan isi daripada berita tersebut. Penyebabnya apa, akibatnya seperti apa yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, ya, sehingga mengakibatkan seperti ini.
Penyebabnya adalah dikarenakan masyarakat misal banjir, kurang kesadarannya masyarakat dalam membuang sampah, mengakibatkan air meluap sehingga ikut masuk ke dalam rumah-rumah warga. Itu seperti itu. Terakhir adalah interpretasi, adalah bagaimana penarikan kesimpulan sekaligus mengajak bahwasanya banjir ini dikarenakan seperti ini dan kita harusnya seperti ini. Seperti itu penarikan kesimpulan. Terkait dengan kaidah kebahasaannya, ya, yang satu menggunakan kalimat pasif, ya. Kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Jadi ada keterangan waktu, keterangan tempat. Ketiga terdapat istilah ilmiah, ya, bahasanya ilmiah. Empat menggunakan kata kerja material dan rasional, ya, berlogika, ya. Tidak mungkin misalnya banjir diakibatkan karena banyaknya orang makan, kan tidak logis, ya. Banjir dikarenakan pasti berhubungan dengan air. Terakhir bersifat informatif, ya, tujuannya adalah menginformasikan kepada yang sang pembaca. Jenis-jenis teks eksplanasi, yang pertama adalah penjelasan sekuensial, yaitu jenis penjelasan yang menjelaskan secara rinci suatu fenomena, ya, seperti urutan siklus rantai makanan. Yang kedua penjelasan kausual, yaitu penjelasan yang menjelaskan tentang asal mula penyebab terjadinya suatu perubahan atau bencana, misalnya terjadi tanah longsor. Tiga, penjelasan teoritis, yaitu jenis penjelasan yang mengandung spekulasi tentang kemungkinan terjadinya suatu fenomena alam seperti gunung berapi, tsunami, dan bencana alam yang lainnya, ya, yang memang sulit untuk kita teliti lebih dalam. Empat, penjelasan faktorial, yaitu jenis penjelasan menjelaskan akibat dari suatu proses seperti pengaruh penjajahan. Ya, seperti itu. Ada 4 jenis teks eksplanasi. Jadi tidak hanya bencana alam, tapi juga ada seperti penjajahan, kondisi-kondisi sosial, kondisi ekonomi, ataupun juga dengan siklus, ya, seperti itu. Jadi memang luas penjelasan terkait dengan eksplanasi atau berita ini. Contoh teks eksplanasi yang Bapak ambil contoh adalah terkait dengan angin tofan, ya, seperti itu. Lihat, tofan terbentuk dari lautan suhu panas, ya, mengapa tofan itu membawa hujan? Di situ, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu tentang contoh teks eksplanasi. Ada yang mungkin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp agar lebih fokus dan bisa Bapak jawab dengan cepat, ya. Dan jangan lupa teman-teman yang mendapatkan tugas untuk membuat contoh teks eksplanasi silahkan dikerjakan, ya. Bapak tunggu. Itu saja mungkin dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.